Aku sering bertanya pada diriku sendiri, kapan aku mulai menunggu seseorang yang seharusnya tidak pernah ku nanti. Di kantor, aku adalah atasannya, perempuan dengan jabatan tinggi, suara yang didengar, keputusan yang ditaati. Namun, setiap malam, aku hanyalah perempuan biasa yang menatap layar ponsel lebih lama dari seharusnya, menunggu satu nama muncul dengan perasaan bersalah yang tidak pernah benar-benar pergi. Aku tahu dia milik orang lain. Aku tahu aku salah. Tapi perasaan tidak pernah peduli pada benar atau salah. Dari luar, hidupku terlihat sempurna. Karier, mapan, jabatan, tinggi, penghasilan yang membuat orang lain iri. Setiap pagi aku berdandan rapi, sepatu hak tinggi, blazer yang disetrika sempurna. Aku masuk ke kantor dengan wajah tenang dan langkah, penuh percaya diri. Orang-orang memanggilku Bu, mengangguk saat aku lewat. Tak ada yang berani membantah. Namun tidak ada yang tahu betapa sunyinya hidupku saat semua itu selesai. Aku pulang ke rumah yang terlalu rapi, terlalu bersih, terlalu sepi. Tidak ada suara yang menungguku. Tidak ada pesan yang menanyakan apakah aku baik-baik saja. Aku menguasai banyak hal, tapi tidak pernah benar-benar dimiliki oleh siapapun. Dia datang sebagai pegawai biasa. Posisinya rendah, tidak menonjol, hampir tak terlihat. Namun sejak hari pertama, aku menyadari satu hal. Dia mendengarkan. Saat aku berbicara, dia tidak memotong, tidak mencari muka, tidak mencoba terlihat pintar. Dia bekerja dalam diam, dan hasil kerjanya selalu rapi. Aku sering memanggilnya ke ruangan, memberinya revisi, kadang memarahinya. Dia selalu menjawab pelan, "Baik, Bu," dan entah kenapa, cara itu membuatku merasa dihargai. Bukan sebagai atasan, tapi sebagai perempuan. Hari-hari berlalu, pekerjaan menumpuk, lembur menjadi kebiasaan. Kantor mulai sepi. Saat malam datang, lampu-lampu dimatikan satu persatu. Seringkali, hanya kami berdua yang tersisa. Tidak ada sentuhan, tidak ada kata manis. Namun jarak kami menjadi semakin dekat. Aku bisa merasakan kehadirannya, bahkan tanpa menoleh. Aku tahu, seharusnya aku menjaga jarak. Aku tahu batas itu ada. Namun, kesepian seringkali lebih kuat dari logika. Ada hari-hari di mana aku duduk sendiri di ruanganku tanpa benar-benar bekerja. Komputer menyala, dokumen terbuka. Namun, pikiranku pergi ke tempat yang tidak seharusnya. Aku memikirkan hidupku sendiri, bukan tentang karier, bukan tentang jabatan. Tapi tentang malam-malam yang kulewati sendirian. Tentang rumah yang selalu sunyi. Tentang ponsel yang jarang berbunyi, tentang tidak adanya seseorang yang menungguku pulang. Aku terbiasa kuat, aku terbiasa mengurus segalanya sendiri. Namun tidak ada yang pernah mengajariku bagaimana cara menghadapi sepi yang terlalu lama dipeluk. Dan saat dia datang, aku tidak sedang mencari cinta. Aku hanya ingin tidak merasa sendirian. Aku tahu dia sudah menikah. Cincin itu selalu ada di jarinya. Dan setiap kali aku melihatnya, dadaku terasa sesak. Namun, setiap kali dia berbicara padaku, aku merasa didengar. Kami mulai bertukar pesan. Awalnya, soal pekerjaan. Lalu, soal lelah, tentang hidup. Tidak ada kata sayang, tidak ada janji. Hanya perhatian kecil yang terasa terlalu berarti. Aku tahu. Aku orang ketiga. Aku tahu aku salah. Tapi aku juga manusia yang terlalu lama sendirian. Suatu malam, dia mengantarku pulang. Hujan turun pelan. Mobil berhenti lebih lama dari yang seharusnya. Tidak ada yang kami lakukan. Namun, keheningan itu terasa terlalu intim. Aku bisa mendengar napasnya. Aku bisa merasakan ketegangannya. Bukan tubuh yang saling mendekat, melainkan perasaan. Dan justru itu yang paling berbahaya.
Ada momen-momen kecil yang tidak pernah kami ceritakan ke siapapun. Saat jarak kami terlalu dekat, saat bahuku hampir menyentuh lengannya, saat aku sadar bahwa aku menahan napas terlalu lama, tidak ada ciuman, tidak ada sentuhan berlebihan. Namun yang bergejolak bukan tubuh, melainkan pikiran. Aku membayangkan hal-hal yang seharusnya tidak kubayangkan, dan aku membenci diriku sendiri. Karena menikmatinya, aku mulai membenci diriku sendiri. Namun, aku juga mulai menunggunya. Menunggu pesan singkatnya, menunggu kehadirannya di kantor. Di depan orang lain, aku tetap dingin, tetap profesional. Namun di dalam hati, aku menyimpan rindu yang tidak pantas. Aku tidak pernah meminta dia meninggalkan siapapun. Aku tidak pernah menjanjikan apapun. Namun, aku menikmati kenyataan bahwa aku berarti baginya. Dan itu membuatku takut. Aku tahu, jika aku adalah istrinya, aku akan membenci perempuan sepertiku. Dan kesadaran itu menghantuiku setiap malam. Namun perasaan tidak selalu bisa dihentikan, hanya karena kita tahu itu salah. Kadang, yang bisa kita lakukan hanyalah bertahan sambil perlahan hancur. Gosip mulai terdengar, tatapan berubah, suasana kantor tidak lagi sama. Dia mulai gelisah, aku mulai panik. Istrinya curiga, rumah tangganya goyah. Dan disitulah aku sadar, posisi kami tidak pernah setara. Aku bisa kehilangan reputasi, dia bisa kehilangan keluarga. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bersalah. Kami berbicara di ruanganku, pintu tertutup. Tidak ada air mata, tidak ada pelukan. Hanya dua orang dewasa yang akhirnya mengakui kenyataan. Dia memilih kembali, dan aku melepaskan. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku harus. Setelah semuanya berakhir, aku tidak langsung lega. Aku justru merasa kosong. Tidak ada lagi pesan singkat, tidak ada lagi suara langkahnya di kantor, tidak ada lagi alasan untuk menunggu malam. Aku kembali menjadi diriku yang dulu, perempuan dengan segalanya, kecuali seseorang. Dan disitulah aku sadar bahwa kehilangan tidak selalu tentang ditinggalkan. Kadang, kehilangan adalah tentang kembali ke hidup yang tidak pernah benar-benar utuh. Sekarang, aku masih di kantor yang sama, masih dengan jabatan yang sama, masih memberi perintah kepada banyak orang. Namun setiap malam, aku masih mengingatnya. Bukan sebagai bawahanku, bukan sebagai pria beristri, tapi sebagai kesalahan yang pernah membuatku merasa hidup. Dan mungkin itulah hukuman terbesarku. Mengingat perasaan itu tanpa pernah bisa mengulangnya lagi.